Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita teduh di pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu berkarya atas hidup kami. Kami mengucapkan syukur sebab kemurahan Tuhan begitu agung memberi kami keselamatan. Kami akan menyambut Engkau lewat firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diangkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, tertulis dalam pasal 6 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini tentu adalah merupakan bagian dari motivasi pengutusan. Kita disuruh, kita diminta kesediaan untuk memberitakan Injil. Seseorang itu yang menjadi hamba diibaratkan seperti seorang prajurit yang jikalau dia akan berangkat melaksanakan tugasnya, maka perlengkapan kakinya akan senantiasa perlu dijaga, sepatunya dan lain sebagainya. Apa makna dari firman Tuhan ini kepada kita? Kakimu berkasutkan kerelaan. Ada landasan, ada pondasi yang memotivasi kita menjadi bagian dari karya kasih Tuhan memberitakan kebenaran Injil itu. Dan kebenaran Injil itu adalah kabar keselamatan itu sendiri. Yesus sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan keselamatan itu, kita bisa ingat sejarah masa lampau. Sejak dari awalnya, kebanyakan orang tidak menerimanya, bahkan menolaknya. Hingga pada masa Rasul Paulus pun, maka pemberitaan Injil ini sering menjadi momok. Kalau boleh mereka yang memberitakan Injil itu diam, jangan memberitakan itu lagi. Sebab bagi orang lain yang tidak percaya tentang itu ajaran yang tidak baik dan lain sebagainya. Tapi tentu kita menjadi orang-orang percaya yang berbahagia manakala kita disegerakan lewat firman ini, yaitu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki sebagai simbol bagian yang paling mendasar, tapi adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Maka diri kita itu perlu memiliki pondasi yang sangat tulus. Dialah kerelaan. Kerelaan. Kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai perwujudan dari kasut itu. Kerelaan kita itu diukur dari hati yang tulus dan selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Itu merupakan jiwa yang akan diperhadapkan dengan sekeliling kita, dunia ini. Dan sekali lagi,
Ada banyak orang yang tidak setuju dengan perilaku orang-orang yang rela memberitakan Injil keselamatan itu ketika dia dilandasi oleh kerelaan. Apa misalnya? Orang bisa saja mengatakan, kamu terlampau bodoh. Kamu terlampau egois dalam panggilan imannya. Kita kurang mempertimbangkan kepentingan diri kita dibanding kepentingan orang lain. Tapi demikianlah kebenaran Injil itu. Karena Yesus telah mengawali dirinya menjadi persembahan yang harum demi keselamatan, maka lebih penting sekali ialah penghayatan kita tentang keselamatan itu sesungguhnya telah kita punyai, telah kita miliki. Dan lewat pemberitaan Injil kita menyerahkan diri kita kepada kebenaran Injil itu. Tentu tindakan ini bukanlah tindakan konyol. Kita sangat memiliki kebijaksanaan. Kita mempunyai ukuran-ukuran kebaikan. Kita sebagai pengikut Kristus yang memberitakan Injil itu tentu memiliki kecerdasan surgawi. Apapun yang dihadapi lewat panggilan, kesiapan untuk berangkat dan memberitakan Injil ini, maka yakin dengan sungguh-sungguh ada Tuhan yang memberkati dan menyertai. Saudaraku, panggilan firman Tuhan ini menjadi sangat penting mengawali minggu kerja kita ke depan. Buatlah ini sebagai motivasi yang baik, sebagai pendorong, sebagai bukti dari bahwa kita telah memiliki kelengkapan rohani. Kita tidak perlu belajar susah tentang kerelaan, sebab Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah merupakan gambaran yang selalu lebih jelas, memberikan cahaya sinar terang agar kita belajar dari Dia. Guru yang baik itu akan selalu menuntun kita. Maka lakukanlah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebesaran firman-Mu telah begitu nyata kepada kami. Sejak Kristus Yesus telah menunjukkan kesiapannya menjadi realita Injil yang menyelamatkan. Dan sebagai bagian dari persekutuan orang percaya, kami diangkat menjadi hamba, diberi peluang untuk memberitakan kebesaran itu, agar semakin banyak orang-orang yang terselamatkan. Ya Tuhan, ajari kami sebagaimana dengan ajakan firman, agar dengan kerelaan yang tulus, dengan dibarengi damai sejahtera Tuhan, kami pun menikmati kesejahteraan yang dari surga, di mana Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kehidupan kami. Kasihani segenap jemaat-Mu. Tuntun Tuhan, teristimewa bagi anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi ujian-ujian. Dengan kemurahan-Mu Bapa, mereka akan bertekun dan melakukannya dengan penuh rasa syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.